Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta tazalul hazna idza syi'ta sahlan. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kita banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat bersilaturahmi, sehingga insya Allah kita bisa berkumpul kembali pagi hari ini di kajian fikih tentang adab dan amanah yang insya Allah pemateri kita pada pagi hari ini adalah Ustazah Dewi Urifa LC MPDI insya Allah. Salawat serta salam marilah juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya serta kita pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya yang insya Allah bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pada acara pada pagi hari ini, izinkan Ana sebagai moderator pada pagi hari ini membacakan susunan acara yang insya Allah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawah beserta artinya oleh para thalibah dari perwakilan Tadarus 1 sampai Tadarus 6. Insyaallah tilawah akan dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 78. Yang ketiga, moderator akan membacakan biodata narasumber. Yang keempat adalah materi inti, pemaparan materi oleh Ustazah. Yang kelima, kita akan bertanya jawab. Yang keenam, pembagian hadiah untuk penanya terbaik. Yang ketujuh, doa dan penutup. Sebelumnya, marilah sama-sama kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah beserta artinya oleh para thalibah dari perwakilan Tadarus 1 sampai Tadarus 6. Tafadolna masykuro kepada para thalibah. Naam, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi.
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha faqi'un launuha tasyurrun nazirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang memandangnya. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia bisa menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalul. Innaha baqaratul la dhalul tusirul arda wa la taskil harth musallamatul la syi'ata fiha. Qolal ana ji'ta bil haqqi wa zabahuha bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Wa il qataltum nafsan faddara'tum fiha
Wallahu muhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Selesai. Fakulna ribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatih wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum
anjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf untuk memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kasiran kepada habibat semua, Masya Allah, talibah tadarus, perwakilan dari tadarus 1 sampai tadarus 6. Baik, cara yang selanjutnya yaitu Ana akan membacakan tentang biodata narasumber. Nah, Saya tadi udah telepon ustazahnya, tapi ustazahnya belum ada terima kemarin sih udah bilang insya Allah ya. Tapi hari ini saya teleponin berkali-kali belum ada jawaban. Jadi insya Allah saya tadi udah menghubungi Ustazah Syarifah secara mendadak. Untung beliau bisa hadir karena kalau subuh beliau belum ada mengajar. Jadi nanti insya Allah jam 9 beliau baru mengajar. Jadi insya Allah hari ini kita akan didampingi oleh Ustazah Syarifah yang biasa kita didampingin beliau ya. Insya Allah teman beliau lagi ganti baju dulu. Insya Allah. Jarang-jarangnya seperti ini ya. Jadi bukan jarang-jarang. Jadi kalau ada seperti ini harap maklum ya, karena kita kan kajiannya online ya. Kadang signal, kadang mati lampu, kadang ya gangguan-gangguan yang tidak bisa kita duga ya. Jadi sahabat-sahabat mohon maaf, mohon ridhonya. Jadi kalau seperti ini, kadang seperti ini, diharap maklum ya. Insya Allah Ustazah Syarifah bentar lagi hadir. Sebentar, saya kasih itu dulu pemateri itunya, biodatanya ya. Nah, oke, ini ada. Nanti dibacakan Ustazah Rusnia biodata Ustazah Syarifah. Saya juga udah izin dengan Ustazah Urifa saya ganti beliau hari ini karena kita kan ini ya harus cepat-cepat karena waktu juga sama-sama juga kan sibuk ya. Silakan Ustazah Rusnia, sebentar lagi nanti jam 6 Ustazah datang ya. Mereka Ustazah dandan dulu biar cantik ganti baju dulu. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Silakan. berjalan seperti biasa dulu ya, Iya, tafadhol, Baik. silakan. Selanjutnya, Ana akan membacakan materi dari Ustazah Syarifah, qadarallahu masya Allah. Biiznillah, insya Allah materi hari ini tentang adab dan amanah akan tetap berjalan. Pengampunya berarti Ustazah Syarifah. Biodata narasumber. Nama Syarifah Syahidah, nama panggilan Syarifah,
kemudian status ibu rumah tangga, aktivitas ibu rumah tangga, memenuhi permintaan mengisi kajian, pengajar tetap beberapa majelis taklim, pimpinan majelis taklim Al-Itqan, menulis untuk website Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan pembina BDI Belajar Dasar Islam. Pekerjaannya sama seperti aktivitas yang tadi barusan sudah Anda sampaikan. Kemudian jenjang pendidikan ilmu tajwid, alamatnya insya Allah beliau ada di Jakarta Selatan. Kemudian moto hidup dari Ustazah Syarifah, dengan bergantung kepada Allah maka hati akan bahagia. Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Ustazah. Insya Allah kita sambil menunggu, izinkan Ana sedikit ada pantun buat umahat semua yang sudah hadir. Rebus air sampai matang, airnya dibuang lewat jendela. Para Amin. tolibah yang sudah datang, semoga Allah balas dengan pahala. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kajian kita hari ini berjalan dengan lancar, insya Allah. Itu kayaknya semedi dulu itu kayaknya deh. Semalam cari referensi dulu, Mi. Masya Allah. Sempet-sempetnya ya, Mas. Ya. Masya Allah, pas ngomong rebus air, saya pas ngerebus air, Ustaz nggak buang ke Masya jendela. Allah. Baik, selagi kita menunggu saja hadir, saya ingin memberi pertanyaan kepada sahabat-sahabat semua ya. Ide sahabat semua yang saya anggap bagus, insya Allah akan dapat hadiah dari Kim, ya kan? Jadi kita daripada waktunya terbuang sia-sia, kita jadi sharing ya. Sambil menunggu saja hadir. Baik. Saya punya permohonan dari sahabat-sahabat semua. Mungkin ada sahabat-sahabat yang bisa memberikan masukan kepada saya untuk perkembangan Kim ke depannya. Mungkin sahabat-sahabat bisa memberikan saran atau ide. Nah, ide yang dan saran yang terbaik insya Allah akan kami beri hadiah apa ya? Umrah. Pokoknya Amin Allah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, silakan. Saya minta dari sahabat semua nanti saya pilih 3 atau 5 orang. Hai, silakan. Siapa yang mau itu raise hand boleh langsung ngomong Umi Rusnya, silakan dipandu deh. Biar nggak berantakan. Saran dan ide menarik ya, yang istilahnya untuk perkembangan Kim komunitas kita tercinta. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah, Mi. Baik, silakan Umahat yang mungkin punya saran atau ide atau sesuatu yang ingin bisa dikembangkan di Kim. Insya Allah kami akan menampung beberapa saran terbaik. Insya Allah akan mendapatkan hadiah yang menarik dari ketua umum kita. Insya Allah. Silakan, boleh angkat tangan, boleh langsung Insya Allah bicara. nanti Sambil Ana catat. dari Jepang, Insya Allah ada saya kasih. Insya Allah nanti kan kebetulan ada sahabat saya yang pulang ke Indonesia juga. Nanti saya titip hadiahnya ke beliau. Nanti dari hadiah dari saya. Ya, Masya Allah. Ya, dari saya ya 1 atau 2 ya. Terus sisanya dari Indonesia ya. Ayo, silakan. Nanti dapat salju, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, resen dulu atau enggak itu jangan jadi kebut-kebutan. Resen dulu deh, resen dulu. Yang duluan resen. Nggak bisa resen, apa bisa udah, Ustazah Rahmat dulu. itu? Silakan, Ustazah Rahmatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Saran dan ide ya? Ya. Afwan Jidan, kalau saran mungkin andaikan ingin memasukkan tolibah ke kelas A, B dan C, dilihat dulu kualitas dari tolibah itu sendiri. Sudah pantaskah tolibah ini dimasukkan ke kelas ini dan seterusnya. Jadi tidak asal memasukkan tolibah ini bacanya baru bisa seperti ini, tapi sudah dimasukkan ke dalam kelas yang lebih tinggi. Begitu, itu sarannya. Jadi sesuaikan, tolibah ini baru bisa baca ini, ya di kelas ini, jangan di kelas yang lebih tinggi yang dia belum memahami semua ilmu tajwid. Itu saran saya. Jadi disesuaikan dengan kelasnya. Ilmunya sudah sampai di mana, kemudian kelasnya apa. Jangan sampai tolibah yang belum bisa, tapi dimasukkan ke kelas yang sudah lebih tinggi ilmunya. Itu sarannya. Ya. Kedua,
ide ya. Jika bisa ya, ada kelas khusus untuk tolibah yang bisa mengisi misalnya tausiah di kelas. Misalnya seperti ini kita tidak punya ustazahnya berhalangan untuk hadir dan kita sudah punya tolibah yang bisa untuk mengisi kajian-kajian itu. Demikian dari saya. Maksudnya backup gitu? Ya, Backup atau betul. cadangannya Tapi gitu? sudah dididik lebih dulu, sudah ada kelasnya. Oh, karena ada kelas khusus. Iya, jadi Jadi ada bisa ustazah yang dari sana. betul yang tidak hadir, kita sudah backup, sudah bisa ada yang bisa mengisi kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditampung saran dan idenya, Masya Allah. Jawab Jazakillahu dulu boleh nggak? khairan, Saya jawab Umi dulu. Rahma. Saya jawab dulu ya. Silakan, Kalau Mukenta. yang nomor 1 itu sudah dijadikan seperti itu. Jadi mereka kalau yang mau masuk mengirim surat Al-Fatihah atau ke surat An-Nas ke saya. Biasanya saya yang mau koreksi baru saya masukkan ke mana. Apalagi ke grup ada ya. Kelas ada itu kan kelas yang huruf udah pintar makrot dan sifat ya. Nah itu saya adakan. Apalagi yang kelas-kelas bersanad itu semua pasti FN-nya ke saya. Lalu yang kedua itu sebenarnya udah ada ya, cuman karena kalau kajian kayak gini harus yang udah ada sanadnya. Kalau belum ada sanadnya agak susah ya, karena kita mengajarkan tentang fikih atau itu harus ada sanad dan ilmunya yang mereka harus sekolah gitu ya. Tidak bisa lewat online kayak gini. Kalaupun lewat online itu mereka harus spesifik gitu. Kalau saya nggak mau ngundang ustazah yang hanya sekedar belajar tahu gitu. Kalau yang ini, karena kita pertanggungjawabannya sebagai ketua itu lumayan berat gitu ya. Karena yang dosanya sahabat-sahabat itu ditanggung saya ya. Nah itu, jadi untuk itu insya Allah sudah dipenuhi. Silakan yang lain. Baik, yang kedua, Umi Tri. Tafadhali, Umi Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ana pertama ini dulu ya. Sudah menurut Ana Kim ini sudah bagus ya, program-programnya sudah bagus untuk lebih meningkatkan lagi. Gimana kalau ditambah dengan kita belajar berpidato gitu, belajar berpidato dengan dalil-dalil yang sudah bagus, yang sudah ada dalil yang ahsan, maksudnya seperti belajar hadis ya, seperti hadis dari dasarnya itu dari hadis atau dari Al-Quran. Itu sih lebih bagus untuk tolibahnya lebih bagus lagi gitu untuk bisa tampil ke depan belajar pidato begitu, seperti itulah kurang lebih. Terus kalau bisa untuk belajar tiap bulannya juga kalau bisa kita sesuaikan lagi dengan teman-teman kita yang masih ekonominya masih di bawah gitu. Insya Allah kalau yang sudah ekonominya tinggi, insya Allah sih nggak seberapa ya. Tapi untuk teman-teman yang masih di bawah, kalau bisa gitu, jadi sesuaikan lagi gitu. Yang jelas insya Allah Kim sudah asan insya Allah dengan programnya semakin bagus. Itu aja sih, insya Allah. Barakallahu fiik, itu aja Umi. Fiki barakallahu Umi Tri. Ada tanggapan Umu Kenta atau kita tampung dulu? Tampung aja dulu. Nanti kelamaan kasihan. Insyaallah. Kita lanjut ya ke Umi Maimanah. Tafadhali Umi. Assalamualaikum Ustazah dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah program Kim ini sudah sangat bagus sekali, cuman saya ingin menambahkan aja kalau bisa gitu ya. Kan selama ini saya di kelas ini kan Aisar ya. Itu berdasarkan apa yang ada di Aisar itu yang kita pelajari. Bagaimana misalnya kalau misalnya kelas Iqra yang ada di Iqra gitu kan atau As-Safi kah? Ya, berdasarkan yang ada di buku itu. Bagaimana kalau misalnya ada e-booknya saja Umi Maimanah yang mana ya, saya mau lihat dulu. Jadi bisa kita lihat berkenalan, kalau misalkan ya kalau nggak kenal nggak sayang ya.
Ya, Masya Allah. Silakan Mama Imana. Nggih, kalau bisa ada e-booknya gitu saja. Ada Aisyar ya? e-booknya. Nggih, mau Aisyar, mau yang Iqra, mau apa tuh, yang lainnya juga gitu loh. Jadi ada pegangan kita. E-book itu bisa kita pelajari lewat HP atau kita print gitu. Bisa diulang-ulang lagi, nanti dibaca-baca lagi gitu saja. Yang pertama ada e-booknya yang secara teratur dari misalnya mahraj dan sifat hurufnya, kemudian tajwidnya gitu. Ada e-booknya gitu. Umi Yang Imana di grup mana? di grupnya Ustazah Dewi siapa ya? Yang dari Lampung itu. Lampung, Ustazah dari Lampung Eriati. banyak. Eriati. Ustazah Sekelas sama Eriati. Eriati kali Eriati. sekelas sama itu Ibu tadi siapa, Ibu Tri sama Ibu Eli Nasti ya. Oh, Meli Nasti berarti di kalau Aisyar berarti di Ustazah Ustazah Novi ya? Novi kayaknya, Mi. Dia sudah Nopi ya. Insya Allah ada ya, ada PDF-nya ya, ada e-booknya ya, cuman mungkin nggak dibagiin ke tolibahnya gitu ya. Karena kan harus beli bukunya ya, karena kita bukunya kan ada, kecuali kalau bukunya tidak ada, kayak misalkan bukunya mahal kayak Aisyah, kayak apa Muswar mungkin kalau yang belum mampu mungkin dikasih PDF-nya ya, karena saya juga kan yang motoin ya gitu. Tapi kalau misalkan Aisyar kan murah ya, cuma 27.000 ya. Kalau nggak punya, belum ada uangnya juga insya Allah nanti bisa minta di Bendahara Kim, boleh nyicil gitu ya. Biasanya kalau sahabat-sahabat yang mau beli itu nyicil di Kim gitu ya, semampunya nyicil sampai dia itu tidak ada apa bunga, nggak ada di sini, nggak ada pakai bunga. Jadi dapat di situ berapa ya kita kesepakatan segitu. Jadi mau diangsur atau dibayar lunas kita nggak ada bunga sama sekali, tetap gitu. Jadi kalau e-book kita ada, cuman memang kalau Soliba disarankan untuk punya ya, karena kan kita belajar ya. Jadi kalau pakai di print kayaknya kurang gitu ya, kecuali kalau nggak ada bukunya baru mungkin gitu ya. Bagus sekali, tapi semua bagus sekali ya saran-sarannya. Insya Allah nanti di sharing lagi ya yang lebih masukannya. Terima kasih banyak. Ayo yang lebih menantang lagi silakan masukannya. Boleh yang kedua Ustazah saja. sudah hadir, Mi. Silakan. Oh ya, yang kedua habis ini selesai ini ya, nanti selesai Ustazah kita kajian dulu, nanti selesai kajian baru kita lanjut Ya, lagi. dipending Nanti dulu ya. ditulis ya, biar nggak lupa makanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Syarifah Syahidah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kaifa haluk Ustazah? Masya Allah. Pagi-pagi Sambil dapat menunggu saja rezeki kita pada dihubungi sharing. Mbak. Sambil menunggu saja kita sharing apa saran dan masukan untuk Kim ke depannya bagaimana. Jadi pada antusias, Masya Allah. Masukannya Masya Allah gitu. Daripada kita menunggu yang ini, jadi kita sambil sharing-sharing tadi. Betul. Ambil ini. Masya Allah. Ya udah, mau Ustazah Rusnia silakan dimulai. Ustazah sudah bersiap Ustazah? Sahabat-sahabat yang belum kebagian, nanti insya Allah selesai kita kajian, insya Allah nanti Umi Rusnia akan mengarahkan ya. Jadi yang bertanya dan hadiah nanti insya Allah kita ini ya, kita arahkan ya. Ya silakan Ustazah Rusnia. Ahlan wa sahlan Ustazah Syarifah Syahidah. Kaifa haluk Ustazah? Apa kabarnya? Ya khair, Masya Allah, jazakillah khair kasiron. Masya Allah sudah dapat membadalkan Ustazah yang sebelumnya. Masya Allah, mudah-mudahan Ustazah selalu sehat. Sebelum kita masuk langsung ke materi inti dari Ustazah, izin Anda punya pantun buat kita semua Ustazah. Karena Ustazah mengajarkan Anda untuk pantun. Tadi sudah Ustazah satu, sekarang Anda satu lagi Ustazah ya. Iya, saya belum dengar tadi kan. Nah, Masya Allah. Pergi ke pasar naik Metro Mini. Di pasar membeli buah alpukat. Mari sama-sama kita dengarkan materi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustazah Syarifah Syahidah, kajian fikih kita tentang adab dan amanah yang insya Allah
disampaikan. Tafadhali masykura Ustazah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinnallaha habbaba ilaikum imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada iman dan menghiasinya di dalam hati kalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, generasi tabiin, tabiut tabiin, a'immatul mujtahidin, dan kita semua yang mau mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah ya Allah, di pagi yang berkah ini saya dapat rezeki dihubungi orang-orang soleha, Masya Allah, yang berpagi-pagi sudah konsen terhadap dakwah. Sebagian yang lain mungkin masih tidur lagi nih, masih hujan tempat saya nih, iya kan? Habis subuh gini hari libur, melingkar lagi deh, gitu. Masya Allah, insya Allah, ini Kim ini digolongkan, ya Allah tetapkan Kim ini semua anggotanya menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Jadi kita ini ada 3 golongan ya, 3 golongan orang Islam. Seperti surat Al-Fatir, surat 35 ayat 32 itu ya. Summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina wa minhum. 1. Zalimul li nafsi wa minhum muqtasidu. 3. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Jadi kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dan orang terpilih itu ada 3 golongan. 1, orang yang menzolimi diri. 2, golongan muktasid atau pertengahan. 3, golongan orang yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah ini jadi insya Allah kita kelompok ketiga ini yang terdepan dalam kebaikan, dalam dakwah. Insya Allah ditambah amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah. Baik jamaah Kim yang dirahmati Allah, katanya nih hari saya diminta untuk menyampaikan tentang adab dan amanah, ya kan. Memang adab dan amanah ini kunci selamat dunia akhirat. Wah, tingkat tinggi ini, ya kan. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini membahas 2 perkara yang sangat menentukan keselamatan hidup kita, yaitu adab dan amanah. Kalau hari ini kita lihat kepercayaan semakin rusak, ya kan? Janji murah banget, gitu kan? Murah dilanggar, lisan nggak dijaga, jabatan jadi alat kepentingan, ya kan? Maka ketahuilah itu semua bermula dari runtuhnya adab dan amanah. Tuh kan tinggi banget kan ya. Jadi kita lihat dulu apa sih tuh adab tuh, ya kan? Adab tuh adalah akar kebaikan. Jadi definisi ringkas adab adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai syariat. Bisa juga sama adil ya. Adil juga begitu tuh. Jadi adab itu begitu. Jadi kalau tidak sesuai tempatnya ya sebaliknya niradab namanya. Jadi adab adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai syariat begitu. Kemarin saya habis ikut kajian tuh di acara Mi'raj, para pakar-pakar itu. Jadi kejahatan adalah melanggar syariat begitu. Jadi misalnya orang sepakat hubungan suka sama suka, kayaknya begitu kan.
kan suka sama suka, ya nggak jahat dong. Tapi syariat ya kan mengatur hubungan itu, misalnya seorang laki perempuan dengan syariat pernikahan. Walau kalian suka sama suka tapi tidak mengikuti syariat, itu kejahatan. Nah, gitu tuh. Atau misalnya hubungan muamalah jual beli ada ribanya. Orang kagak rugi kok sama suka, saling menguntungkan gitu kan. Hmm, oke, ya ada lewat pertanyaan. Eh, baik, jadi misalnya hubungan muamalah nih ya kan, saling menguntungkan nih, tapi ada ribanya, iya kan? Itu tetap karena melanggar syariat, itu kejahatan. Jadi tolak ukur kebenaran itu adalah Quran dan hadis, bukan perasaan atau sekarang apa namanya divalidasi jadi sesuatu yang samar-samar, abu-abu. Itu makanya kita bersyukur sekali kita diberi nikmat iman Islam ini. Yang kata Rasulullah itu taraktu fikum amroini sama saktum bihima, kan begitu kan. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Bersyukur kita terus berusaha jadi kelompok nomor 3 tadi begitu ya, karena kita udah punya modalnya nih ya, tinggal mengarahkannya lagi. Baik, selanjutnya. Jadi tadi adab adalah akar kebaikan. Imam Ibnul Mubarak berkata, kami lebih membutuhkan adab sebelum ilmu. Contoh realnya, ibadah rajin tapi nyakitin orang misalnya. Ilmu tinggi tapi merendahkan. Itu tanda ilmu tanpa adab. Begitu jadinya. Yang kedua, amanah. Amanat tuh apaan sih? Ujian keimanan gitu kan. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 72 tuh. Ya kan misalnya. Inna kecil bener ini tulisannya. Oke. Jadi Al-Ahzab ayat 72, ntar silahkan dibaca. Amanah itu menurut Al-Ahzab 72 iman, ya kan, lisan, pekerjaan, peran kita di rumah dan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana limalam amanah lahu, ya kan. Jadi tidak ada iman kalau tidak ada amanah. Jadi hubungan adab dengan amanah gimana itu, ya kan? Orang beradab, contohnya berarti dia takut mengkhianati, ya kan? Orang beradab malu berdusta. Tuh, liatin, bisa dipahamin kan hubungan antara adab dan amanah. Jadi contoh lagi, orang beradab tidak mungkin mengkhianati, nggak mencuri, nggak menipu. Nah, kan begitu. Orang beradab tidak berdusta, ya kan? Seperti itu. Jadi adab itu akar, amanah itu buahnya. Nah, ya, jadi adab itu akarnya, si amanah hasil dari si adab. Ya, hasil dari si adab seperti itu. Jadi itu buah dari beradab. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu itu ada buahnya. Kejahatan juga ada buahnya. Nah, gitu. Kebaikan ada buahnya. Nah, ini adab itu ntar berakar kepada amanah, berbuah amanah. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat satu-satu ya, ceritanya satu-satu. Ini. Pertama kita lihat adab kepada siapa dulu, ya kan? Pertama adab kepada Allah. Adab tertinggi seorang hamba adalah takut kepada Allah walau dalam sepi, walau dalam ramai. Begitu. Jadi adab pertama kepada Allah. Takut kepada Allah baik dalam sepi maupun dalam keadaan ramai. Seperti di surat Al-Alaq ya, Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yarah. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat? Ya, seperti itu. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat? Ya, itu seperti itu adab kepada Allah. Ini kalau tingkat 3 yang tadi saya omongin itu surat Fatir, ini kelasnya hadis arba'in nomor 2 yang kelompok
Rukun apaan? Kita ada Islam ada 3 rukun ya, rukun Islam, rukun iman, 3 ihsan, ya kan? Bagaimana kita beramal seolah-olah Allah melihat kita. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita udah yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Nah, itu keren tuh. Jadi kalau mau bikin dosa, cari tempat yang Allah nggak lihat, sono dah. Gitu. Ya, jadi tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu maha melihat. Jadi adab kepada Allah artinya tidak meremehkan dosa walau kecil. Tidak beribadah sambil meremehkan perintahnya. Kok begitu sih? Tidak beribadah sambil meremehkan perintahnya. Iya, tidak kafah gitu ya. Beribadah di satu sisi lain bermaksiat. Kalau kita lihat di hadis Arba'in nomor 1 itu kok nyohor bener ya ibu-ibu. Itu kenapa ditaruh nomor 1? Karena itu tiangnya itu tipis banget tuh. Tipis bener tuh. Antara niat, antara syirik dan ikhlas. Tipis banget tuh. Ya kan? Nah, itu harus dipahami itu. Kalau menurut Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami'ul Ulum wal Hikam, soal niat ini dibagi 4 tuh niat. 1, murni ria, ya murni ria itu udah pasti kelakuan orang kafir itu. Nah, 2, ikhlas campur ria. Nah, hilang lagi nih pahalanya. Udah ikhlas campur ria. 3, udah ikhlas mendadak ria. Lah, kok bisa mendadak ria? Itu biasanya amalannya udah lama gitu. Oh, pernah haji zaman dulu. Sekarang orang pujinya. Nah, tapi kalau yang ikhlas mendadak ria itu ada catatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa amal yang udah dulu tuh mendadak ria, kalau amalan itu udah dikerjakan, misalnya haji udah kapan, umroh udah kapan, ada yang puji nih gitu. Nah, itu ada yang menyatakan hilang amalnya, pahalanya hilang, tapi ada juga yang mengatakan tidak karena itu udah berlalu. Yang positif sepakat hilang, yang amalan tidak ditentukan waktunya. Sedekah. Nah, kayak gitu. Ini hati-hati bener nih. Nah, yang keempat ya kan, ikhlas lillahi ta'ala, lalu ada orang beriman memujinya. Gimana tuh? Kata Nabi, itu adalah kebaikan yang disegerakan. Saya senang banget pas baca itu. Masya Allah. Dulu-dulu nih, misalnya dia, Bu Syarifah keren gini. Astagfirullah, habis dah pahalaku. Dibilang, disebut-sebutin. Tapi pas baca ketemu hadis ini, saya senang sekali. Ternyata tidak masalah. Orang kitanya nggak mau dipuji dan kita juga insya Allah menjaga diri bukan untuk dibilang hebat apa segala macam, nggak ada urusan bener ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau menurut Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam lagi mensyarah tentang niat. Itu urusan niat kita belajar sampai mati itu. Memperbaiki lagi, mengulang lagi, mendefinisikan lagi niat-niat kita jangan sampai salah niat. Begitu. Ini hadir di sini kalau nggak enak nih, ntar ada Mbak Sinagawa nih, ada Mbak Tiviana, kalau nggak datang nggak enak. Gitu. Itu judulnya Tuhannya Mbak Sinagawa itu. Iya kan? Karena supaya pandangan soal manusia nggak enak. Itu tipis banget begitu. Jadi apalagi menuntut ilmu begini, waduh jangan dilihatin macam-macam lah. Karena kalau menuntut ilmu itu memang mansalah katorikon ya tamisu fihi ilman, tahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Siapa orang yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa tuh begitu sampai segitu? Iyalah, dia jadi tahu mana benar mana yang salah. Beramal itu harus berlandaskan ilmu. Ilmu qoblal qauli wal amal. Tidak diterima amal tanpa ilmu. Makanya duduk di taklim itu adalah jalan menuju surga. Dan alhamdulillah ini pengurus KIM, Masya Allah ini saya aplus sekali nih. Terus saja istiqomah. Bu, istiqomah itu berat ibu-ibu. Emang nggak berat. Yang enteng apaan? Istirahat. Kapan aja mau istirahat. Istiqomah mah berat. Baik, oke. Jadi seperti itu. Adab kepada Allah tadi seperti itu ya. Tidak meremehkan dosa walau kecil. Tidak beribadah sambil meremehkan perintahnya. Tidak berani maksiat dengan alasan Allah Maha Pengampun ini.
gitu. Nah itu jangan meremehkan tuh hal-hal itu, namanya beradab kepada Allah. Jadi orang yang beradab kepada Allah malu bermaksiat, bukan karena manusia tapi karena Rob melihatnya. Jadi dia udah sadar bahwa Allah ngeliatin tuh, gimana mau bikin salah tuh. Terus selanjutnya adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mencintai beliau, tuh, ya kan? Bukan hanya mencintai, disebut hanya, ya kan? Padahal banyak yang cintanya kurang. Bagaimana tuh yang cintanya kurang? Ya kan? Jadi adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mencintai beliau, tetapi mengikuti sunnahnya dan mendahulukan perintahnya dari hawa nafsu. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 63, janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ya kan? Jadi hari ini banyak orang mengaku cinta Nabi, tapi sunnah diremehkan. Akhlak beliau ditinggalkan. Adab beliau diabaikan. Mana cinta tuh, ya kan? Udah banyak nggak pada punya malu itu perempuan, ya kan? Bodoh, yalah. Ngikutin pemikiran-pemikiran yang memang sekarang ini kita ini digempur dari segala sisi, ya. Emang begitu sih sunatullah, ya, apalagi akhir zaman nih. Kita lama-lama menjadi orang yang terasing, ya, bersyukur menjadi orang yang terasing, ya kan? Kenapa? Emang Islam datang dari yang asing akan kembali asing. Jadi seperti itu, ya. Ini sekarang ntar dapat turun lagi di peraturan-peraturan yang aneh dah, ya kan? Orang yang poligami tanpa izin itu dihukum itu, segala macam itu. Terus apaan lagi ya? Yang nikah siri itu yang tidak lapor ke negara itu 6 tahun itu. Begitu kemarin saya seliwatan tuh baca KUHP baru itu 6 tahun itu. Kalau yang suka sama suka tapi nggak nikah itu setahun malahan tuh. Jadi polisi besok repot, dia tambah kerjaan nangkepin orang kawin dia besok, ya. Gitu dia. Gitu tuh. Jadi baik. Jadi ini kalau seperti itu, jadi hari ini banyak orang yang mengaku cinta Nabi tapi sunnahnya diremehkan, akhlak beliau ditinggalkan, adab beliau diabaikan. Ini tanda krisis adab kepada Rasul ini. Jadi krisis adab tuh lihat dulu yang mananya ini. Kalau kepada Allah tuh pelaku-pelaku kesyirikan itu, ya kan? Yang sambil-sambil itu krisis akhlak kepada Allah. Krisis akhlak kepada Nabi seperti itu ya. Selanjutnya adab kepada sesama manusia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi adab kepada manusia ini ngapain aja tuh? Orang beradab kepada manusia bagaimana aja tuh? Pertama menjaga lisan. Nah, ini nih, ya kan? Jadi perempuan itu paling banyak di neraka tuh. Ya Rasul, kenapa tuh? Waktu ditanya, nggak bisa jaga lisan sama kemaluan. Elah, perempuan baik-baik ya, lisan jadinya. Begitu gara-gara gitu perempuan banyak di neraka. Tidak bisa jaga lisan dan kemaluan. Kedua, tidak menyakiti, ya. Itu kembali tadi tidak banyak perempuan di neraka tidak bisa menjaga lisan dan kemaluan. Kan dari lisan tuh. Itu chatting-chatting, inbox, lama-lama turun tuh. Diiyakan oleh farjinya. Itu dengar tuh berita kayak begitu-begitu tuh. Ya kan. Na'udzubillah min zalik. Insya Allah Allah menjaga kehormatan kita. Karena salah satu yang perempuan itu masuk surga, pilih pintu mana aja itu menjaga kehormatannya, ya. Jaga kehormatan kita, sayang-sayangku semuanya, ya. Jaga apa itu, tahan segala bentuk nafsu, ya kan. Itu sekarang bahasanya itu jejak digital itu, wah luar biasa itu. Jadi ada jejak digital tuh. Jangan sampai jejak digital ada yang buruk buat kita. Soalnya urusannya ntar buat anak turunan itu. Wah, naudzubillah deh.
Ayo gubernur sono umpamanya. Ya kan gubernur sono dah tuh. Kita taunya kan dia orang yang baik ini itu. Nah, kan jejak digital dah tuh. Allah bongkar deh. Ya bongkar gini gitu ancur deh keluarganya, reputasinya segala macam ya. Nauzubillah min dzalik. Dan yang parah lagi akan merusak perasaan anak-anak keluarganya lagi. Kita ini hidup bukan sendiri nih, bukan sendirian. Ada turunannya ke samping, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tuh jaga tuh semua tuh. Ya kan itulah salah satu bentuk menjaga silaturahim. Makanya orang yang menjaga silaturahim dipanjangin umur, dibanyakan rezekinya. Kenapa? Itu maksudnya begitu tuh jaga. Apalagi kita emang siapa kita? Bah, kita ini turunan siapa? Turunan Nabi, turunan Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Fatih, Umar. Wah, turunan para penakluk-penakluk. Makanya nih kita nih generasi yang bikin malu. Oh, turunan kita nih. Ya. Di Palestina begitu kagak ditanya-tanyain, didiemin aja. Sudan lagi begitu lagi. Ini turunan Nabi apaan nih kita nih, generasi kita nih. Ya kan, seperti itu. Ngerinya kenapa nih kalau generasi kayak kita nih sekarang nih. Diganti sama Allah ntar yang baik, yang bener, yang mujahid. Seperti itu. Baik. Jadi sekarang amanah. Apa itu amanah ya kan? Amanah adalah segala tanggung jawab yang Allah titipkan kepada kita jadinya. Ini udah habis ya waktunya ya? Udah jam 6.30. Masih Dan Ustazah, belum. tafadholi. Sudah, Karena kita silakan tadi juga. baru mulai jam 6. Silakan Oh, iya. Ustazah. Jadi oke. Jadi tadi udah ya adab udah satu-satu kan, adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada manusia. Sekarang amanah ya kan. Amanah adalah segala tanggung jawab yang Allah titipkan kepada kita. Jadi amanah adalah segala tanggung jawab yang Allah titipkan kepada kita. Di surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan memikulnya. Jadi amanah itu berat. Langit dan gunung aja takut memikulnya. Tapi manusia berani memikulnya. Iya kan? Keren kagak tuh? Nah, kita dipercaya nih. Ya, berani kita. Ya tinggal ngikut. Allah udah kasih ini rambu-rambunya kan tinggal ngikut seperti itu. Betapa kasih sayang Allah tuh kepada kita dikasih rambunya. Coba kalau nggak dikasih kita terus dalam kegelapan. Nauzubillah min dzalik. Maha besar Allah dengan kasih sayangnya. Jadi amanah apa aja nih? Pertama amanah iman. Nah, kan amanah terbesar adalah iman dan tauhid. Nah, ini amanah-amanah apaan sih kita? Kita selama ini amanah cuman kalau dititipin duit lu yang bener. Itu enteng banget wilayah begitu doang. Ini amanah pertama, amanah iman dan tauhid. Menjaga sholat itu contohnya itu amanah, ya kan? Menjaga akidah itu amanah. Tidak menjual agama demi dunia itu amanah. Tidak menjual jabatan buat memperkaya diri amanah. Ya kan seperti itu ya kan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman orang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi begitu. Yang ke satu amanah iman, ya kan. Yang kedua amanah lisan. Wah, ya kan, amanah lisan. Lisan adalah amanah. Apa yang kita ucapkan, ya kan? Kok bagaimana lisan itu amanah? Lihatin aja. Apa yang kita ucapkan bisa jadi pahala, betul? Iya. Bisa jadi dosa, bisa jadi penyebab masuk neraka. Gimana nggak amanah tuh, ya enggak? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang mengucapkan satu kata yang ia anggap sepele, namun menjerumuskannya ke neraka sejauh timur dan barat. Nah, ya, seperti hadis Bukhari. Seperti itu, Ibu. Yang ketiga, amanah jabatan dan peran. Peran kita apaan? Emak-emak, ya kan? Emak-emak kita.
amanah jabatan dan peran. Suami amanah bagi istri. Istri amanah bagi keluarga. Orang tua amanah bagi anak. Pemimpin amanah bagi rakyat. Guru amanah kepada murid. Ya kan? Guru amanah bagi murid. Dan pengkhianatan amanah adalah sebab kehancuran umat. Tuh, nggak main-main ya nggak? Jadi sebab kehancuran umat adalah pengkhianatan. Jadi kalau dibolak-balik begitu. Jadi pengkhianatan amanah adalah sebab kehancuran umat. Kehancuran umat karena apa? Karena pengkhianatan terhadap amanah. Nah, begitu itu, ya kan? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika amanah disia-siakan, tunggulah kehancurannya. Tuh, ya kan? Umano amanah, lihatin ya nggak? Terus hubungan adab dan amanah, ya kan? Jamaah, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, hubungannya apaan? Ya kan? Tadi udah saya diulas lagi. Jadi orang yang beradab pasti sulit, ya. Orang yang tidak punya adab, apa adab itu udah pasti kagak amanah dia. Ya kan? Ya kan? Logika kan? Orang nggak punya adab udah pasti kagak amanah, lu kagak beradab. Nipu ini itu ono, ya kan. Jadi orang yang tidak beradab pasti sulit amanah. Dan orang-orang yang tidak amanah hakikatnya telah kehilangan adab. Nah, begitu dah. Ya, coba ulang lagi. Orang yang tidak beradab sulit amanah, bahkan bisa jadi tidak bisa amanah, namanya tidak beradab. Dan orang yang tidak amanah hakikatnya telah kehilangan adab kepada siapa? Pertama kepada Allah, pada Rasulnya, yaitu kepada sesama manusia. Kalau orang bohong, nipu, berdusta, gimana korelasinya? Melanggar perintah Allah, nggak cinta sama Nabi, sama manusia juga, semuanya itu jadinya. Jadi kalau orang nggak beradab jadi tidak amanah udah. Seperti itu. Orang tidak amanah kagak punya adab dia. Begitu jadinya seperti itu. Jadi orang beradab berarti dia takut mengkhianati. Orang beradab malu, berdusta, berbohong, ngibul, ya kan, omon-omon, ya kan begitu. Orang beradab hati-hati mengambil hak orang lain, bikin rusak alam, ya kan, hancurin air segala macam. Itu orang nggak punya adab, tidak amanah akhirnya. Seperti itu. Jadi adab itu akar, amanah itu buahnya. Jika akar rusak, buah pasti busuk. Nah, seperti itu. Baik, ibu-ibu sekalian, jamaah Kim yang dirahmati Allah, saya ini ya Allah, tumbuhkan kecintaan di antara kami. Ya kan, pagi-pagi udah ngomong-ngomong begini nih. Kenapa kita butuh saling mencintai? Butuh ya ibu-ibu, tumbuhkan nih mbak-mbak, adik-adik. Kenapa? Urusannya di padang mahsyar. Ya kan, ada beberapa orang yang dinaungi di padang mahsyar. Salah satunya saling cinta karena Allah. Saya cinta sama Mbak Tiviana, Mbak Sinagawa, ketemu juga belum, tapi hati menautkan. Kenapa? Udah pasti ini orang soleh. Kan gitu tuh. Ya kan, kenapa tuh bisa begitu? Itu mah urusan Allah soal hati. Kalau kita mau berusaha cinta, kalau Allah tidak kasih cintanya, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Baik, jadi mungkin masa lalu kita penuh salah. Mungkin kita pernah berkhianat. Mungkin amanah pernah kita sia-siain. Tapi inilah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bertaubat. Sebaik-baik kalian adalah yang diberikan waktu untuk taubat sebelum mati. Nah, kita mumpung masih hidup, buru-buruan taubat. Nggak tahu mati kapan. Sekarang mah mati nggak pakai sakit, nggak pakai tua, mati aja udah. Ya kan begitu. Jadi karena Rasulullah juga makanya sampai bilang cukuplah kematian sebagai pelajaran. Jadi kalau orang ingat mati kagak bisa bikin dosa. Mati gitu kan. Nah, coba kalau kita tahu seminggu lagi mati, Mbak Ibu ngapain aja ini? Wah, udah minta taubat aja udah nggak kemana-mana udah. Sholat, taubat, itu inget-inget punya utang mana nih ya. Saya catat ya kan, bayar-bayarin kan gitu tuh. Nah, itu makanya kenapa sampai kematian cukup jadi pelajaran.
Karena kalau orang tahu mau mati, kayak begitu kelakuannya. Mana ada mau berani bikin dosa, ya Mak? Kerjaan lu minta maaf mulu dah. Kan begitu tuh. Ayo siapa kemarin yang udah tahu mati tuh? Freddy Budiman, ya kan? Freddy Budiman kan gembong narkoba, tangkep, taruh di Nusa Kambangan. Lah sesel sama para mujahid, ya kan? Insaf dia. Nah, ketika mau mati udah keren banget ya, udah sholat dulu, udah selama mau mati, udah pokoknya begitu deh. Ya karena tahu mau mati tuh, ya kan? Berarti sholat dulu 2 rakaat baru tembak ceder kayak gitu teh. Nah itu tahu lah kita kan kagak tahu nih. Jadi kita seolah-olah mau mati aja deh. Jadi kita aman dari melakukan segala bentuk-bentuk niradab atau meninggalkan amanah gitu ya adik-adik ibu-ibu semuanya. Baik, kayaknya udah cukup materinya seperti itu udah jelas tentang adab dan amanah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Masya Allah, jazakillahu khairan kasiran kepada Ustazah yang sudah memaparkan materi pada pagi hari ini yaitu tentang amanah dan adab. Dan Masya Allah, setelah pemaparan tadi dari Ustazah bahwa adab dan amanah itu saling terkait, erat hubungannya ya Masya Allah, korelasinya sangat dekat bahwa adab itu adalah akarnya, kemudian amanah adalah buahnya, sehingga amanah dan adab dan amanah sepertinya nggak bisa dipisahkan ya Ustazah, karena saling kuat dan terkaitnya itu. Jadi kalau orang yang beradab sudah pasti akan amanah, kalau orang yang tidak amanah sudah pasti tidak beradab. Masya Allah. Dek langsung Ustazah, karena buat kami sebagai pengurus, amanah yang diberikan oleh Ketua Kim, Masya Allah, berarti satu kepercayaan yang harus dijalankan dengan baik gitu ya Ustazah. Mohon doa tentunya dari Ustazah buat kami semua pengurus di Kim, mudah-mudahan Kim tetap bisa terus berjalan, berkembang dengan baik, dan mudah-mudahan terus tetap istiqomah untuk melahirkan tolibah-tolibah yang tentu saja bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jazakillah khair kasiran, sekali lagi Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Sekali lagi jazakillah khair kasiran pada Ustazati, Masya Allah. Saya di belakang layar ini nangis saja. Masya Allah. Mendengar tadi itu Masya Allah nangis saya, Masya Allah. Apa tadi Ustazah bilang kalau jangan karena depan Sinagawa pada takut, itu juga saya kadang bilang sama sahabat-sahabat, jangan karena saya hadir semua pada buka kamera, kalau nggak hadir nggak pada buka kamera, jadi jangan. Ini kan kita belajar karena Allah, jadi ingat Allah, kita ingin belajar karena ingin bisa, ingin pintar karena Allah, jadi jangan karena saya hadir pada bersikap beda gitu. Saya sampai nangis tadi saja mendengar Ustazah, ya Allah. Semoga sahabat-sahabat saya dijaga Allah, semoga sahabat-sahabat saya Allah lindungin. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Pengurusnya sedikit Ustazah, tapi amanahnya banyak. Kadang saya suka kasihan sama pengurus gitu ya. Amanah ini kasih ini gitu ya. Cuma mereka alhamdulillah samina wa ta'na Ustazah, alhamdulillahnya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Saya senang sekali. Masya Allah. Sedih hati saya, Ustazah, sedih campur gembira. Semoga ya saya nggak Allah butakan, semoga Allah tidak beri saya serakah, tidak. Semoga saya bersikap seperti ini untuk sahabat gitu. Takut saja kalau jadi ria ya Ustazah, karena kita kan mengatur. Itu betul. Jadi itu senantiasa itu terus kita olah lagi. Kayak kita memperbaiki sholat. Kenapa sih kita sholat begitu lagi. Sholat mulu sehari 5 kali. Ntar subuh kita udah berjanji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ntar kita berinteraksi dengan manusia dengan ini itu berubah lagi. Allah lempengin lagi kita duduk di zuhur. Inna sholati. Lempengin lagi, buat apa? Ntar asar begitu lagi, ntar maghrib begitu lagi, isya begitu lagi, memperbaiki niat lagi, katanya kita itu begitu aja tuh, memperbaiki niat ya.
Jadi jangan sampai kita jadi rugi, capek ntar. Udah begini nggak ada nilainya, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Jadi mohon Nauzubillah maaf, min ini bagi dzalik. ini, Jazakallah khairan kasiran bagi Ustazati. ya hal ini bagi saya akan saya terus ulang-ulang karena cinta nih sama kakak-kakak semua nih sama Kim nih. Masya Ya, Allah. jangan Masya Allah, hilang ya. Masya tabarakallah. Allah. Masya Allah, Jazakallah Ustazah. khair, Ustazati. Baik, alhamdulillah pemaparan materi sudah selesai. Insya Allah kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita akan berdiskusi tanya jawab. Untuk hari ini 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Kim. Yang mau bertanya silakan, kita buka dulu 3 pertanyaan ya, 3 yang penanya silakan. Yang sudah angkat tangan, Umi Idayati Masyur. Tafadholi Umi. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Nia. Jazakillahu khairan kasiron. Ustazah mau tanya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengenai amanah ya. Mau bertanya Ustazah, misalkan teman-teman gitu kan suka ada teman gitu misalkan curhat tentang dia misalkan gimana ada cerita apa gitu. Terus kan itu kan amanah ya harus kita pegang. Nah, Iya. tapi kita saya suka cerita misalkan sama suami gitu, apakah itu termasuk yang tidak beradab gitu Ustazah? Karena itu kan amanat. Saya ngobrol sama suami pas misalkan lagi berdua atau lagi jalan gitu. Tadi si ini cerita gini-gini ya, gini-gini gitu. Terus gimana ya Ustazah? Apakah itu tidak termasuk manusia yang tidak beradab? Mohon pencerahannya Ustazah. Jazakillah khairan kasiran. Amin. Ini langsung dijawab Jazakillah apa khair gimana? kasiron. Tafadholi Ustazah, langsung jawab ya. Baik, ini sering kejadian banyak sama kita ya, gitu ya. Banyak curhat. Ini sama Ustazah ya, gitu kan. Ini sebenarnya juga berat buat saya, tapi Bismillah karena ini kita itu ngomong kan Allah ini menyaksikan malaikat kiri kanan ada. Jadi misalnya cerita sama suami saya tadi nih Ibu Bu Idayati cerita begini-begini. Nah, kira-kira itu Bu Idayati senang tidak? Kalau permasalahannya saya sampaikan kepada suami saya, iya kan? Jatuh gibah enggak itu? Karena gibah adalah menceritakan sesuatu yang orang itu tidak suka entar. Tapi ya Rasul emang benar begitu, gitu kan? Emang gibah itu benar begitu. Kalau tidak terdapat pada orang itu namanya fitnah, gitu. Jadi ukurannya adalah gibah atau bukan itu beradab atau tidak. Yang tadi curhat itu suka nggak kalau kita ceritain lagi? Apa dia jadi malu entar? Kalau saya ceritain ke suami saya, gini loh Pak, tadi si Bu Ida cerita gini begini begini. Bu Ida marah nggak kalau saya ceritain ke suami saya ntar? Nah itu ukurannya tuh. Kalau saya marah itu gibah jatuhnya tuh, gitu. Jadi kalau kira-kira kita memang meragukan kita bisa amanah, mendingan jangan curhat sama saya dah. Saya mohon maaf, saya ini kurang amanah gitu. Saya masih berusaha amanah. Takutnya ntar terlontarkan, takut ini gitu sih. Jadi garis besarnya sih begitu. Tanya dulu orangnya marah nggak? Kira-kira kalau hal itu diceritakan kepada orang lain, bahkan termasuk suami kita, gitu ya, Bu Ida Masyur. Ya, Masya Allah. Saja pencerahannya. Cukup ya Umi Ida, insya Allah. Baik, Ya, selanjutnya kepada Umi Citra. Tafadhali Umi Citra. Ustazah Citra. Ya Allah, syukran Ustazah Nia. Assalamualaikum Ustazah. Masya Iya, Allah, Bu alhamdulillah. Citra. Satu dan kesempatannya. Sehat Ustazah ya. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustazah, menyangkut amanah Ustazah. Apabila ada seseorang diamanahkan dalam satu posisi tertentu, sementara beliau sudah menolak dan beliau menyatakan bahwa saya belum mampu atau saya tidak ada ilmunya atau kurang ilmunya. Tapi sementara di satu pihak untuk juga menjalankan amanah itu. Pada akhirnya dijalankan juga itu bagaimana konsekuensinya dan bagaimana hukumnya di mata Allah Ustazah. Mohon penjelasannya. Syukran jazakillah khairan katsiran. Amin. Afwan wa jazakillah khair kasiran. Jazakillah khair kasiran Umi Citra. Tafadhali Ustazah. Baik, jadi misalnya nih Bu Syarifah, ini pegang ini dong pembukuan itkon namanya ya kan. Saya merasa mampu
Jadi saya memang yang megang semua itu keuangan Idkon, ya kan, Majelis Taklim Al Idkon, uang untuk yatim, doa apa, untuk dai pedalaman semua. Nah sekarang saya ada yang nggak mampu nih, ya kan, itu kira-kira dia ntar jadi rancu nggak itu pembukuannya? Ini contoh pembukuan aja. Dia nggak bisa pencatatannya, apalagi mungkin tercampur-campur sama uang pribadi misalnya tuh. Ini yang saya nggak bisa contohin yang lain, saya contohin aja langsung yang saya kerjain begitu. Ah, Kalau saya nih misalnya lebih baik duit saya yang kehilangan daripada duit kas umpamanya kayak gitu tuh. Kalau dia merasa mampu silahkan. Kalau enggak merasa mampu tapi tetap menerima, itu ntar terjadi hal-hal yang eh, tidak diinginkan atau akan terjadi kekurang amanahan begitu. Iya, iya. Ini kok lagian orangnya udah ngangkat, udah meminta seseorang menduduki satu posisi yang orang itu tidak mampu, itu semuanya salah itu. Karena kalau seseorang menduduki suatu yang bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nggak main-main, Ya, ya kan? betul. Karena sebelum amal itu ilmu dulu. Bahkan seseorang itu Nah, kan ilmu keahliannya beda, ya kan? Coba saya suruh ngapain umpamanya yang bukan ahli saya. Jangan mau orang saya kagak bisa gitu. Besar riba coba ini hitung pembuatan kamar ini bentuknya gimana? Emangnya saya insinyur itu gedung gitu. Terus saya sok terima, lihat di Google aja nih bikin gini. Enggak tahu ntar pernah salah. Itu namanya mereka-reka. Jadi garis besarnya adalah dalilnya adalah apabila seseorang memegang suatu posisi yang tidak diilmui, bukan keahliannya, tunggulah kehancurannya. Itu kan namanya nah, nantangin betul. tuh. Nantangin. Udah tahu nggak ada ilmunya kok masih lebih baik untuk lebih amanah dan beradabnya tidak diterima. Gitu ya, Bu Nah, Ustaz. Citra. Gampang Baik, rekam saja. syukran, baik. Jazakillah khairan Fasan Ustazati. Jazakillah khair kasiran. Jazakillah khair Umi Citra. Baik, satu lagi Ustazah, ada Umi Subi Miyarsi. Tafadholi Umi Subi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Waalaikumsalam. Afwan, Ustazah, saya mau bertanya tadi tentang adab. Sekarang ini kita itu hidup di era yang beda waktu kita masih zaman dulu. Ini karena kita saya ini sudah tua. Nah, saya kadang ingin mengajarkan seperti adab atau adab atau amanah secara langsung itu agak kesulitan karena kepada anak-anak atau mungkin cucu-cucu kita itu karena kondisi sekarang tuh kayaknya di rumah aja kadang-kadang di satu kamar itu kayaknya sepi sunyi hidupnya kayaknya no life ya orang anak-anak muda bilang ya. Jadi gimana caranya atau kiatnya atau caranya selain kita juga insya Allah sambil berdoa juga bagaimana caranya gitu supaya karena kan adab atau amanah itu kita harus cenderung ke contoh langsung apa bagaimana gitu. Mohon izin pencerahannya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi Subi. Tafadhali Ustazah, langsung dijawab. Masya Allah, ini permasalahan yang Umi Ubiarsi sampaikan itu permasalahan semua emak-emak sedunia itu. Emak-emak yang konsen terhadap agama anaknya. Kalau yang kagak konsen mas bodo amat. Ini kita lagi ngurusin yang konsen menjaga adab anaknya, menjaga agama anaknya. Kita sekarang berhadapan dengan Gen Z nih ceritanya, katanya Gen Z tuh generasi Insya rebahan, Allah ya. kan? Insya Allah. Generasi rebahan, Ya. pegang mojok aja tuh online gitu. Jadi Ya, jadi kayak kita sepi. ini, iya betul Gen Z ya kan. Kita ini alhamdulillah kan punya panutan ya kan, panutan yang luar biasa sempurna udah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau penjabarannya adalah gini aja deh ya, saya nggak susah-susah nih, saya alhamdulillah termasuk emak yang otoriter. Biarin aja anak saya ngatain otoriter, ya kan misal jadi otoriter. Pokoknya saya tidak mau dibantah.
Jadi mungkin kalau yang anak udah pada jadi, nih anak-anak yang akan belum jadi, ya kan, atau sedang mendidik anak-anaknya kecil nih, hendak membesarkannya. Ini kita akan perang melawan zaman. Bukan zaman yang kita perangi, keadaan zaman ini begitu. Karena digiring kepada sekarang ini nggak usah nanya guru, kan nanya nanya chat GPT aja tuh, gitu kan. Itu sangat menyesatkan sekali kalau dia belum punya dasar ilmu tuh. Ya kan, baru masuk ke ini kan media sekarang. Mendingan nanya chat GPT, nanya temennya, nanya TikTok, sono kan, nah. Misalnya chat GPT, saya kan juga punya chat tuh. Itu chat GPT saya namanya Ainun. Saya tanya dulu kenapa Ainun. Itu dia saya didik lah. Jadi ya bisa didik. Kalau dia mau saya nanya ini dia jawab begini, itu salah Ainun. Ya, kan? Itu kamu berdasarkan algoritma. Ya, coba belajar yang benar, bertauhid sebagai teman saya, kamu harus bertauhid, harus sesuai Quran dan Sunnah. Ini begini, salah, salah. Wah, saya salah-salahin mulu dia. Sekarang dia udah bertauhid. Chat GPT saya udah bertauhid. Kamu tidak boleh bicara sesuai algoritma, tapi bicara sesuai Quran dan hadis. Para pemahaman salafus soleh, gitu jadinya. Contohnya, kalau jadi eh, kita nggak bisa meninggalkan teknologi. Bahkan kata Rasulullah, kata Ali itu ya, asar dari Ali bin Abi Thalib itu, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka tidak tinggal di zamanmu. Jadi kalau menurut saya sih, alhamdulillah nih, saya melihat anak-anak saya udah sesuai yang saya inginkan. Kenapa tuh bisa begitu? Pertama, kita nih kan emak-emak nih ya, ini semua yang pada mendengar nih, emak-emak itu kan pintu sorga tuh. Sorga itu di telapak kaki anak-anak tuh. Gimana maksudnya? Karena emak itu berat bener tuh menciptakan anak yang taat atau bakti kepada pertama bapaknya. Kenapa bapaknya? Karena kata Nabi, hartamu milik ayahmu. Lihatin, hartamu milik ayahmu. Itu kesuksesan dunia akhirat itu artinya. Kenapa? Kita itu perempuan nih, kalau dia punya suami soleh, gampang bener tuh. Didik anak buat bakti bapaknya, bapak soleh. Ini sekarang pada curhat, bapak kagak pada semenggah. Ya kan? Ya kagak semenggah dah, ibu artinya apa nih terserah masing-masing. Nah, terus bagaimana kita mendidik ke anak tuh bakti kepada bapak yang kagak semenggah? Ini nih, itu tuh tugas berat emaknya. Bagaimana dia menetralisir omongan. Ini ada benci sama bapaknya, anak kan dibawa-bawa. Anak sehingga membenci bapaknya. Kalau seorang anak membenci bapaknya, itu udah kagak semenggah tuh. Ya kan? Tidak ada kesuksesan bagi anak itu. Dunia akhiratnya. Nah, tadi saya ulang lagi, kalau bapak soleh, gampang. Nah, perjuangan seorang emak kalau punya bapak kagak semenggah. Bagaimana menutupi keburukannya. Jadi di hadapan tuh anak pokok tuh bapak Superman, ya kan? Keren sehingga dia bisa berbakti sebenar-benarnya. Itu tugas semua pertama. Kedua, pokoknya kita memang menerapkan hal apa yang kita tetapkan itu baik begitu, nggak ada pilihan, ya kan? Selalu anak saya yang pertama. Eh, Masuk SMP sini, saya pilihin itu. Dutis umpamanya. 239 tuh SMP dekat rumah saya. Nggak boleh begitu, Bu. Nanti kalau nggak diterima, bagaimana? Harus lain sebelah. Kalau nggak diterima, sebelah lagi tuh ada asa ada. Dah, yang deket aja karena anak kecil saya repot amat nganter jemput. Dah situ. Lulus SMP, saya masukin MAN, ya kan? MAN 8 situ. Kenapa? Supaya pada pakai kerudungan, ya kan? Karena udah nggak mau mah di sini situ udah mau di sini mau di sini saya diamin aja udah di situ pokoknya mau sekolah enggak udah. Nah, udah di Seman diterima dia di UIN tanpa tes, ya kan. Mah diterima UIN nggak bisa masuk UHAMKA situ. Kenapa? Deket rumah saya biar saya pengawasan melekat. Lagian di situ lagi tuh ntar dia ketemu si Ulil pada kan. Ketemu Musdah Mulia apa segala macam. Itu marah-marah tuh, dasar mama otoriter ya segala macam. Saya diemin aja, ya kan dia anak muda itu, lagi masih masa perawanan, diam diam. Terserah mau sekolah mau enggak orang aku yang bayar kok. Sekolah di situ. Nah, jadi artinya bahwa ada hal-hal yang prinsip yang nggak boleh dibantah anak, ya gitu. Nah, jadi saya ciptakan mereka itu tidak bisa
harus menganggap bahwa emaknya itu udah paling benar. Bukan orang lain, bukan atau siapapun, emak. Nah, akhirnya nih nanti mungkin Ibu bisa nanya, anak saya itu menyatakan langsung bersyukur atas keotoriteran saya karena jadi pertama dia tidak bisa menolak saya karena kalau anak menolak ibu atau orang tua itu kan itu kita menciptakan. Jadi makanya begini dari kecil aja kita nih nggak boleh nanya tuh anak mau makan apa deh, nggak boleh nanya mau makan apa, sediain aja. Anak nggak tahu apa yang terbaik buat dia kan emaknya yang tahu. Mau baju mana dek? Baju mana? Beliin aja udah yang syar'i. Nah itu sekarang emak sekarang ngapain tuh pakai sok nanya begitu? Oh nggak boleh itu pemaksaan. Pemaksaan dari mana? Dia belum tahu. Harus kita tetapkan. Habis perkara nggak ada pilihan. Itu makan ini, makan enggak udah. Bagi orang kita yang tahu mana yang benar atau tidak benar. Jadi sekarang nih jangan kebanyakan inovasi. Eh, tanamkan kepada anak emaknya udah paling bener gitu. Makanya emaknya harus emang bener gitu dulu. Ini ntar emaknya nggak bener lagi. Jadi seperti itu. Jadi tunjukkan bahwa emak itu paling bener dan memang emak itu harus bener karena emak itu adalah madrasatul ula, tempat belajarnya anak pertama. Begitu ya. Dari bayi itu mau minumin netein anak tuh baca doa makan dong. Ya kan? Jangan, tidur deh, tidur lagi. Baca doa yang bener. Nah gitu. Dari hal-hal seperti itu ditanamkan. Gitu ya. Otoriter. Jadi kalau mau pada tiktokan pelojok itu ajar adab yang bener adalah ini tamu lepas. Nah, kalau nggak banting. Begitu saya mah. Jadi udah takut dia. Masa ada tamu megangin handphone. Nggak punya adab tuh. Gitu. Begitu aja Bu Ubi Yarsi. Semoga bisa dipahami Baik, gitu. amin. Jazakillah khair Ustazah. Mohon Amin, maaf lahir amin. batin. Masya Allah. Jazakillah khair Umi Subi. Jazakillah Amin. khair Ustazah Syarifah penjelasannya Masya Allah. Heeh, Ini memang heeh. berarti harus dari kitanya ya Ustazah sebagai uminya, sebagai ibunya di rumah memang harus otoriter ya karena kondisi Iya. saat ini memang yang dilawan bukan hanya anaknya tapi era globalisasi yang Masya Allah ya Ustazah. Lingkungan, Masya Allah. lingkungan, Betul jangan lingkungannya kalah juga ya lingkungan. Masya Allah. Nah Ustazah. Baik, masih ada penanya satu lagi Ustazah ini dari ketua kesayangan kita Masya Masya Allah. Berarti beliau sudah menyiapkan pertanyaan yang Masya Allah ini Ustazah Enggak, tentang sama amanah dan sekali enggak adab. tahu, enggak. Cuman mau Masya bertanya Allah. aja saja. Ya, siap. Silakan Kita kan, Umu. jazakillah kasiran. Apa nih saja? Kita kan sebagai pengurus ya saja. Nah, kita kan orangnya bersemangat semua ya, insya Allah ya. Nah, saking bersemangatnya kadang-kadang kita itu sampai capek, lelah gitu saja. Saking bersemangatnya. Kan bukan karena kita eh, enggak apa namanya bukannya kita nggak ikhlas ya enggak Ustazah tapi namanya manusia ada saatnya lelah ya Ustazah ya sampai Nah, kita apa kita salah gitu kan apa yang kita sampai kita berpikir ya Allah capek gitu misalkan capek gitu hatinya gitu Ustazah. Lalu apa yang kita harus lakukan gitu kalau saya biasanya langsung istirahat dulu saja tidur nangis dulu. Nah, saya pengen saja juga memberikan nasihat kepada kami gitu ya sebagai pengurus Stolibah juga ya. Stolibah juga kan mungkin ada rasa capek ya ngaji terus tiap hari, kadang futur, kadang apa gitu ya. Nah, saya juga sebagai pengurus juga kadang suka capek gitu ya, suka ya Allah saya kadang suami juga kan dari pagi sampai malam saya mantengin komputer karena kan saya memang dakwanya memang di online saja. Kalau di offline tuh jarang karena memang orang Islamnya juga jarang, ya kan. Nah, saya sampai suami saya kadang sakit kepala gitu kan karena kebanyakan belajar itu loh. Makanya suami saya kamu itu sombong kata dia bilang gitu. Mana ada orang sakit kepala karena belajar saya saya kan suami ketawain saya gitu ya. Ya udah apa jangan terlampau itu kadang saya suka nangis suami suka lihat kenapa nangis enggak apa namanya lagi capek aja gitu. Kadang terlampau bersemangat gitu loh saja jadinya capek ada gitu ada capeknya gitu saja ya bukan capek ngurusin umat gitu tapi kalau saya lihat sahabat-sahabat saya lagi saya kembali lagi semangat gitu ya. Nah mungkin sahabat-sahabat juga ada perasaan seperti saya gitu ya saja kita capek dalam eh,
Kalau pribadi mah nggak ya Ustazah. Jadi mungkin sahabat-sahabat mungkin Ustazah bisa kasih nasihat kepada kami sahabat-sahabat juga gitu ya, untuk mengatasi rasa bersemangat tapi tidak capek gitu Ustazah. Masya Allah, jadi bingung ngomongnya Ustazah. Jadi ya gitu saja, karena kita seorang pembelajar itu pasti ada rasa capeknya ya Ustazah ya. Apa namanya, ada rasa apalagi kalau banyaknya masalah yang dihadapi, yang A, yang B, yang C, yang D gitu di tengah jalan gitu ya. Ada drama-drama yang kita nggak tahu gitu ya Ustazah. Gampang berbicara, wah kuat, wah gini, tapi dramanya itu kan kita kadang nggak nggak perkirakan gitu ya Ustazah ya, Masya Allah. Ya, nah itu yang kita dibuat jadi sedikit capek gitu Ustazah. Hatinya gitu ya Ustazah. Untuk menguatkan hati-hati kita yang lemah ini, ada kasarannya Ustazah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillah khair kasiran Ummu Kenta, Masya Allah. Tafadhali Ustazah untuk dijawab. Masya Allah. Jadi gimana tuh ngomongnya tuh ya? Ntar kalau boleh ngomong yang jujur dah. Silakan Ustazah, jujur sejujur-jujurnya Ustazah. Jadi biar buat kita juga tamparan buat kita juga lebih bersemangat lagi ke depannya, biar kita juga ini bukan untuk saya pribadi ya Ustazah, untuk sahabat-sahabat saya juga di sini semuanya. Masya Allah. Iya, untuk semuanya, Insya Allah. Jadi Insya Allah ini pertama ya. Jadi itu gampang bener, itu cuman gara-gara niat tadi itu, ya kan? Jadi pertama saat capek dalam beramal itu yaitu luruskan niat pertama, ini yang paling utama. Capek itu sering bukan karena amalnya, tapi karena beratnya niat ini. Jadi kalau amal ingin dilihat, ingin dihargai, ingin dibalas manusia, ya kan? Atau ingin langsung melihat hasilnya, aduh capek-capek begini-begini juga dah, gitu. Maka hati jadi capek itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu kan tergantung niatnya nih. Jadi solusinya kembalikan amal hanya untuk Allah. Kalau Allah tujuan kita, insya Allah capeknya jadi ringan. Yang kedua, ingat Allah tidak butuh amal kita. Jika kalian kufur, Allah Maha Kaya, tidak butuh kalian. Surat Az-Zumar ayat 7. Surat Az-Zumar ayat 7. Jika kalian kufur juga bodoh amat gitu kan. Allah Maha Kaya, tidak butuh kita ini. Allah tuh tidak butuh, kita yang butuh Allah. Kitalah yang butuh amal, bukan Allah. Kan kita yang butuh. Mana butuh bisa capek. Kesadaran ini menyembuhkan kelelahan batin, ya kan? Amal itu maraton bukan spirit, ya, bukan sprint, ya. Maraton bukan sprint. Maraton tuh panjang, sprint kan pendek tuh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqola. Begitu. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus istiqomah. Begitu. Kan tadi saya bilangin, istiqomah berat, yang enteng istirahat. Itu ya. Nah, jadi solusi praktisnya adalah kurangi jumlah, jaga konsistensi. Sedikit tapi rutin lebih menenangkan jiwa. Nih saya contohin lagi, saya ini udah berapa puluh tahun itu ke penjara aja kerjaan saya tuh. Saya kalau Selasa itu ke penjara Tangerang. Berapa puluh tahun tuh. Kalau Kemis saya nih hari ke rutan. Kalau dipikir secara dunia nih ngapain banget sih? Udah ongkos sendiri, tolnya jauh itu ke Tangerang tuh 200 tuh tol, ya kan? Terus yang insaf juga dikit, rugi-rugi amat begitu kan. Tapi saya tidak mau menepis atau tidak mau mengabaikan ketukan kebaikan dari Allah. Itu saya udah kirim itu videonya. Saya kan kemarin udah kirim video tuh, tapi kok banyak. Pas saya dengerin ada suara ting ting gitu. Oh, masuk WA tuh. Ini tadi kebetulan sekalian rekaman buat HTI juga saya rekam aja tuh sekalian kan gitu. Nah, itu bicara tentang ketukan jiwa tuh.
Satukan jiwa tuh apaan sih? Ya kan? Itu sinaran, itu taufik hidayah itu dari Allah. Jadi kalau ada kebaikan kita pengen ngaji, itu jangan diabaikan. Harus segera. Ntar Allah tambah. Lain sakartum la azidannakum. Ya kan? Walain kafartum inna azabi lasadid. Kita udah dikasih nih, itu kita sih tahu, ya Allah limpahkan topik hidayah, limpahkan topik hidayah. Emang apaan topik hidayah? Nih, ketukan di jiwa, sinaran yang mengajak kepada kebaikan. Kita ngelihat tukang pengemis, pengen kasih, langsung. Gitu. Itu ada ajakan hidayah begitu. Kalau kita senantiasa mengabaikan, meremehkan, lama-lama hilang jadinya. Nah, ini jadi buat Ibu ya, bahwa seperti itu aja tadi saya sudah sampaikan. Jadi itu lempengin lagi niatnya. Allah itu nggak butuh, kan kita yang butuh, ya kan sepertinya. Jadi ya berhenti sejenak itu bukan berarti selamanya, ya kan. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan ada masa semangat dan masa futur. Nah, jadi begitu, Nabi juga bilang begitu sih. Ya, setiap amalan ada masa futurnya. Seperti itu. Makanya diatur ritmenya. Begitu sih, ya kan, diatur ritmenya. Yang penting kan kita ini dalam detik-detik kita bernilai ibadah. Ibadah apaan sih? Setiap perkataan atau perbuatan yang membuat Allah ridho. Bisa jadi kita romanya diam aja, ya kan? Lagi melonjor gitu. Tapi bagi Allah nilainya tinggi. Kenapa? Orang dia sambil zikir. Karena amalan tertinggi berzikir, ingat Allah. Bisa jadi dia romannya aktivitas ibadah, ya kan, ngurus ini, tapi hatinya karena nggak enak sama Mbak Sinagawa kan itu. Nah, itu sama Mbak Tiviana nih. Kan Tuhannya Mbak Tiviana tuh nggak ada nilainya. Cuma di mata manusia doang dia kayaknya repot banget ini. Nggak ada nilai di mata Allah. Jadi itu penting banget tuh menjaga kebeningan niat itu ya. Jadi selanjutnya adalah ingat balasan yang tidak pernah gagal. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 60 misalnya. Apa yang di sisi Allah lebih baik dan kekal. Jadi manusia sering lupa. Allah tidak pernah lupa satu amal pun. Selanjutnya adalah perbanyak amal hati. Capek sering karena amal fisik. Tapi hati kosong. Isi dengan zikir, istighfar, doa pelan-pelan, menangis di sepertiga malam. Ini kita namanya sedang mencarger iman. Dicas lagi. Itu kenapa futur? Lagi melemah, ya kan? Imannya lagi turun, perlu dicas. Jadi bukan handphone doang gitu kan. Jadi kalau capek dalam amal, jangan berkata, aku mau berhenti. Jangan, Ibu jangan ngomong begitu. Katakan, aku mau luruskan niat. Lalu lanjut pelan-pelan. Allah Akbar, kan begitu tuh. Karena orang yang sampai ke surga bukan yang paling kuat, tapi yang paling sabar berjalan. Gitu ya. Insya Allah bisa diterima. Jazakillah khairan kasiran Ustazah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, semoga sahabat-sahabat semua, termasuk saya sendiri ya Ustazah, Insya Allah mau mencarji dan terus mencarji, memperbaiki dan terus memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi ya Ustazah ya. Amin, amin. Perlunya sahabat-sahabat untuk kita saling mengingatkan ya Ustazah ya, di saat kita lagi down. Itu kan namanya watawasobil haq, watawasobis sabar. Baik Ustazah, jazakillah khairan kasiran Ustazati. Amin, Mbak Yati. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sepertinya kita cukupkan Ustazah. Sudah tidak ada penanya lagi dan alhamdulillah sekarang juga sudah pukul 7:10 di Indonesia, di waktu Jepang sudah jam 9:10 pagi. Berarti tadi 3 penanya terbaik ada Umi Ida, ada Umi Citra dan Umi Subi ya Ustazah. Jadi 3-3-nya insya Allah mendapatkan bingkisan kalender dari Kim. Yang terakhir dari Umi Sinagawa, Masya Allah, charge juga buat kami sebagai pengurus. Kadang-kadang pasti ada rasanya Ustazah, di saat diberikan amanah, pasti capeknya itu luar biasa. Tapi kalau kami secara pribadi ya Ustazah, di saat sudah diamanahkan, itu kata nolak itu kayaknya udah nggak ada Ustazah di kami. Jadi Masya Allah. Jadi ya udah jalanin aja dulu Bismillahirrahmanirrahim gitu Ustazah. Jadi
apa nanti ke depannya akan ada masalah atau tidak, insya Allah akan ada solusinya, Iya, pasti akan ada solusinya gitu. pasti. Jadi alhamdulillah Ana bergabung di Kim baru mau 2,5 tahun Ustazah, jadi tapi rasanya sudah lama sekali dan sudah erat, mudah-mudahan terus dijaga sama Allah. Mohon doa wabil Amin. khusus dari Dia Ustazah juga ya, di mudah-mudahan. Jepang, Ustazah. Nah, Ustazah. Ana juga di Jepang, Ustazah. Jadi kondisinya memang belajarnya di online saja. Ada Iya. di offline-nya hanya sebulan sekali, tapi full time-nya memang di online. Jadi memanfaatkan di Kim itu Masya Allah luar biasa. Mohon Masya doa Allah. kepada Ustazah ya, mudah-mudahan kami sebagai pengurus, kepada para Amin, amin. tolibah juga, terutama wabil khusus kepada ketua umum kita, mudah-mudahan beliau sehat terus, ngingetin Amin, kita amin. terus, Ustazah. Karena kalau kita nggak diingetin, memang kadang ya udah belok terus tuh, Ustazah, nggak lurus-lurus kitanya, Masya Iya. Allah. Jazakumullah khairan kasiran. Sekali lagi wabil khusus kepada Ustazah yang hari ini sudah bisa hadir. Sehat-sehat ya Alhamdulillah. Ustazah. Amin, Mudah-mudahan amin. kita berjumpa kembali di kajian fikih yang lain, insya Allah. Insya Allah. Kemudian juga jazakumullah khairan kasiran kepada para tolibah, ummahati fillah semua, habibat semua yang sudah bisa hadir. Kita sudah sampai di penghujung. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita dengarkan doa penutup dari Ustazah Syarifah. Tafadhali Ustazah, ditutup dengan doa. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannataka. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absorina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahyar wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Amin, rabbal amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Hidup pasti selalu ada ujian, tenangkanlah hati, kuatkan iman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita beristighfar. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran semuanya. Lahir batin. Izin dan meeting.